jalannya bagus apa enggak ini ya. Warung-warungnya teman-teman tuh banyak banget kan. Warung. Nah ini kita lanjut ya. Nah ini kita lewat tepi kali teman-teman, pinggir kali ya. Beginilah kondisinya ya, di tepi kali itu orang buang sampah. Aduh buangnya tuh ya. Kalau dekat kali ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya. Kali ini kita berada di kawasan industri tentunya ya. Ada di Delta 8 ya. Nah ini kita kali ini menuju tempat enak-enak dulu. Nah, nanti rencana sih mau ke CBL juga. Terus ke mana ya, Babelan ya kalau mencukupi waktunya, tetapi untuk target utama sebenarnya ke Sukatani di Villa Kencana Cikarang. Nah, kita di sana nanti akan menginformasikan ke teman-teman apakah benar yang sedang viral tentang banyaknya rumah ya, atau ribuan rumah yang banyak yang tidak berpenghuni. Nah, nanti jawabannya ada di video, mungkin di video selanjutnya ya teman-teman ya. Kali ini kita ke bantaran Kali Malang dulu, tempat enak-enak. Nah ya kan, pasti paham lah tempat enak-enak apa ya. Nah, nanti kita mau menuju ke sana. Kalau arah dari Delta, teman-teman ikuti terus, jangan di skip-skip ya, dan kasih dukungan support kita untuk berkunjung ke tempat-tempat yang memang teman-teman mau diliput ya. Nanti kita liput seperti bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali. Konsen kita kan tentang lingkungan seperti KDM ya, sedang menata Jawa Barat. Jadi programnya KDM itu tidak main-main ya teman-teman. Jadi kita menginfokan ke teman-teman setidaknya untuk jaga-jaga yang memang sedang mendiami bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali. Sebaiknya minimal ya persiapan mental ya teman-teman, agar apa? Agar tahu apa yang kedepannya dilakukan. Jangan sampai kaget dan nggak nyangka gitu ya, karena KDM benar-benar ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya meliput ini, program-program beliau juga apalagi di daerah Bekasi ini sudah benar-benar ditarget dan di-list untuk seluruh bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali. Cuma untuk periode kapan waktunya, nah itu ya yang sudah diskedulkan tentunya sama pemerintah Bekasi, tentunya sama Raja Bongkar. Nah oleh karena itu teman-teman ya, jadi bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali tentunya sudah diagendakan, dan unitnya info demi info yang kita terima teman-teman ya, dan sering dapat masukan juga dari teman-teman di kolom komentar. Bang, tolong liput ini dong, Bang, tolong liput ini, Bang, di sini banjir, Bang, perumahan ini banjir setahun udah 6 kali, Bang, perumahan ini banjir setahun udah 2 kali, tolong dong diliput. Nah inilah tugas saya untuk memanjakan para netizen. Nah kali ini untuk bapak-bapak yang kemarin ya, Kak Pardi atau siapa, minta diliput lingkungan enak-enak di bantaran kali. Nah semua udah tahu lah ya teman-teman, tanpa dikasih tahu pun sudah pada pandai. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mampir. Nah, posisinya cukup lumayan agak jauh sih, nggak terlalu jauh tapi lumayan agak jauh, karena saya membawa motornya juga tidak kenceng ya, sangat pelan sekali, karena tadi saya menikmati perjalanan ini teman-teman ya. Nah untuk daerah-daerah yang ingin diliput tentunya untuk kemajuan ya, yang penting untuk kemajuan, untuk edukasi dan informasi ke masyarakat pada umumnya, bisa ya tinggalkan di kolom komentar ya. Nah barangkali di sini di kali saya banyak banget sampahnya, Bang, tolong diliput, boleh ya.
dengan senang hati. Cuma untuk jarak yang terlalu jauh kita belum bisa menjangkau, kecuali ada donatur ya mau mensupport kegiatan kita akan bantu support. Ini masih berada di kawasan industri tentunya teman-teman. Begini ya untuk kawasan Delta, di jalan-jalannya juga udah mulai ini ya teman-teman ya, mulai pada minta diperbaiki ya. Nah seperti ini kan ada lubang, ada retakan-retakan yang sudah wajar lah ya, memang sudah waktunya seharusnya memang diperbaiki biar mulus. Apalagi ada alat-alat berat, sambungan-sambungan seperti ini juga. Nah ini ya kan, ya bentar lagi kita juga keluar ya teman-teman ya, akses jalan utamanya teman-teman. Di sini ada abang-abang cilok ya, cilok atau apa itu ya, cilok aji dicolok. Banyak perusahaan seperti ini, tetapi pengangguran juga tidak berkurang ya teman-teman, malah semakin tahun semakin bertambah. Yang miris lagi kemarin teman-teman ya, di mana ya, di Jawa Barat juga. Jadi ada salah satu toko ya, semacam swalayan kecil gitu, membuka lowongan 50 posisi, akan tetapi yang datang itu ribuan. Nah itu viral juga teman-teman, dan miris. Kenapa saya bilang miris? Ya karena segitu antusiasnya kita, bukan kita yang kadang males ya, memang pekerjaannya yang sangat terbatas sekali. Mobil besarnya pelan, jadi kita semakin pelan juga. Mungkin kita lebih dulu sebentar, masuk. Nah, ini pelan banget ya teman-teman ya, pelan sekali. Ini tempat link spot ya, kita nggak berani balap ya kalau lagi tikungan seperti itu teman-teman, karena sangat berisiko tentunya. Nanti kita tinggal belok kanan, belok kiri, udah ya nyampe di mana itu yang ke arah Meikarta ya, Orange Country. Nah, ini kita lagi di perjalanan, kita nggak kenceng-kenceng teman-teman, santai aja, pelan ya kan. Di kawasan kita ingin ke tempat melewati tempat yang enak-enak dulu sebelum kita ke arah Sukatani. Di sini untuk industrinya teman-teman, perusahaannya banyak ya, cukup besar-besar. Akan tetapi ya tadi nggak mampu menyerap tenaga kerja ya. Lebih banyak yang nganggur daripada yang kerja. Jalannya minta diperbaiki. Apalagi keadaan lagi seperti ini sekarang teman-teman. Makanya kalau ada yang demo-demo di PT itu bagi kacamata dari luar itu kayak ngapain sih gitu, itu banyak ya teman-teman. Tapi bagi mereka aktivis, mereka tetap harus menyuarakan. Mungkin mereka juga penting ya, solidaritas penting. Kadang mereka juga membela, meskipun hanya satu dua yang merasa dirugikan, tapi mereka seakan-akan memang harus diperjuangkan dengan resiko keseluruhan karyawan dari pabrik itu sendiri. Karena pabrik-pabrik sekarang teman-teman, untuk para pengusaha bisnis itu posisinya nggak bagus ya. Jadi kalau ada tekanan sedikit atau intervensi itu terkadang malah memutuskan untuk hengkang atau pergi dari Indonesia. Nah, itu yang ditakutkan ya. Contoh, kita membela dua orang yang menurut perusahaan mungkin kerjanya nggak bagus, mungkin melanggar peraturan, ya, terus dibela, terus mogok semuanya. Yang dikorbankan teman-teman ya ribuan pekerja ya. Nah itu ya,
Jadi kita terkadang mengorbankan ribuan pekerja untuk membela dua pekerja. Ya gimana, namanya solidaritas gitu. Nggak makan satu nggak makan semua. Nah, keliru ya teman-teman. Nanti teman-teman ya mungkin akan merasakan ketika sudah nggak bekerja, sudah nggak punya penghasilan, nggak punya simpanan, tapi anak istri harus tetap makan, sekolah harus tetap dibayar, rumah, kontrakan, per bulannya juga sudah jelas. Jadi saran saya sih, sekecil apapun gaji yang kalian terima dari perusahaan, maka untuk saat ini ya, saya bilang untuk saat ini, kondisi saat ini, bersyukurlah, karena tidak semua orang punya gaji dan tidak semua orang berada di posisi teman-teman semuanya. Banyak sekali orang di luar sana, di luar sini ya, di luar sini, yang menginginkan posisi teman-teman. Percayalah, capek-capeknya kerja ya, masih capek pengangguran, masih capek mencari pekerjaan. Kan bisa dagang, kan bisa jualan. Hai, jualan itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Mereka harus bangun pagi, buang waktu yang jauh lebih lama dari kalian kerja. Kalau kerja paling lama 8 jam ya, ada lembur, ada uang, paling nambah sedikit berapa jam sih sehari. Untuk kita para di luar yang wirausaha jualan itu effortnya luar biasa. Kita harus bangun pagi, apalagi yang jualan buah contohnya, mereka harus belanja malam hari, harus ngupas, harus nyiapin. Jelek-jeleknya mereka itu subuh sudah harus beres ya, harus siap berangkat. Belum kalau tempatnya jualan jauh, itu masih ada resiko ketika tidak laku, ketika ada gangguan dari luar. Jualan itu tidak seenak yang kita gambarkan. Ketika kita jualan di kawasan, itu pasti ada oknum, entah itu minta jatah, entah itu untuk keamanan. Itu bukan hal asing lagi, itu udah umum. Jadi usaha di luar itu juga tak seenak yang terlihat. Kan bisa nyewa ruko, ini jalannya juga minta diperbaiki. Nyewa ruko ada biaya lain-lain selain biaya bulanan yang harus terus ditanggung. Belum RT terkadang juga minta tahu ronda keamanan, tahu untuk kegiatan seperti Agustusan. Buat orang yang ingin memulai usaha di negara kita, luar biasa effortnya. Ini yang kecil-kecil, belum yang gede-gede. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bersyukur saat kita menjadi karyawan. Apakah kita akan menjadi karyawan terus? Tentu tidak. Ini ya, jalanannya kita dibetulin. Ini ya, ada di depan PT apa ini? PT Nito ya. Dari PT Nito tuh kelihatannya. Saya naik motor pelan itu ya karena salah satunya ini, tidak memaksa motor ya. Kalau kita dari arah Delta ke arah Orange Country, teman-teman, di sini banyak banget perusahaan. Teman-teman juga mungkin sekarang dalam posisi kerja, dan kalau di kerjaan bosen, boring, ingin keluar, percayalah di luar itu lebih kejam, teman-teman. Bersyukurlah, sekecil apapun gaji kalian, bersyukurlah.
Kalau teman-teman mau keluar boleh, ya silahkan. Tetapi paling tidak teman-teman sudah punya ya penghasilan yang benar-benar mampu menopang ya kehidupan teman-teman minimal. Biasanya teman-teman pengeluaran 3 juta ya paling tidak. Di luar teman-teman juga sudah punya usaha yang berpenghasilan 3 juta. Itu aja. Kalau saran saya mendingan tetaplah bekerja. Jadi jangan dengerin orang-orang yang motivasinya itu terlalu manis. Mau sampai kapan jadi kuli? Itu motivasi itu ya, dia juga dengan kata-katanya dia juga menyimpan rahasia. Jika dia orang berada, dia bilang mau sampai kapan jadi kuli, ya mungkin karena suaranya yang berpenghasilan. Motivator contohnya, karena suaranya jadi duit, jadi harus ngomong yang bikin viral. Kalau yang ngomong orang biasa, orang yang udah usaha tapi masih kecil di luar, itu mungkin saja ya orang itu karena tidak punya kesempatan untuk jadi karyawan. Kalau teman-teman dengerin saya, ya karena saya yang punya pengalaman ketika saya keluar dari perusahaan dulu karena boring pengen usaha sendiri. Meskipun sebelum keluar dari perusahaan pun saya juga sudah punya penghasilan di luar, itu pun masih starting yang luar biasa. Semua kita coba, semua usaha, semua yang bisa menghasilkan ya, kita coba. Tapi ya tadi, bersyukurlah yang masih menjadi karyawan, kecuali memang sudah tidak punya pilihan. Kalau perusahaannya memang ada pengurangan, perusahaan udah nggak kondusif dan lain sebagainya. Tapi kalau masih kira-kira teman-teman masih bisa menjalani, nah ini ya jalanannya rusak parah yang di sini. Yang ini yang ke Meikarta ya teman-teman ya, di pertigaan ke Meikarta ini udah. Kalau ke kanan kita ke Orange Country tentunya. Nah ini ke kanan kita ke Orange Country. Kita pelan-pelan saja. Kita langsung masuk. Ini ya keluar Orange Country, di sini terus dibangun teman-teman. Meikarta juga lama ya kita tidak ke Meikarta. Dan keluar sepertinya mobil molen. Ini teman-teman ikuti terus kita ya. Mau ke jalur enak-enak. Nah, ya teman-teman. Enak-enak. Alat-alat beratnya ya kan. Kita keluar Orange Country ya, itu pasar modern Delta Mas ya, pasar bersih Delta Mas apa pasar modern ya? Oh modern. Kita udah lama juga nggak lewat sini ya. Itu juga banyak paku di bawah. Itu Delta Mas. Kita ke arah Kalimalang. Nah nanti kita lewat pinggir Kalimalang teman-teman. Nah ini ya begini kondisi jalan yang dari
pasar modern ke arah Kalimalang Tegaldan. Di belakangnya cukup curam ya, kayak jurang gitu teman-teman. Mekarta kan, belakang sana kan Mekarta. Sekarang biaya hidup tidak murah teman-teman, jadi harus hati-hati. Syukurlah yang masih bekerja dapat, paling enak untuk dapat gaji lah teman-teman. Tiap lebaran ada THR ya, apalagi yang gajinya besar. Kalau nggak ini banget, percayalah, tetap bekerja. Bangun rumah lantai 2 pakai molen manual, ini naikinnya manual. Ini kita masuk jembatan tol ya teman-teman. Bentar lagi kita ke Kalimalang. Kita di jembatan layang, di bawah kita tol ya, di atas kita juga tol, di bawah sama atas tol. Ini kita lurus ke Tamas ya teman-teman ya, Tegaldanas ya, pasar Tegaldanas yang belok kanan. Nah kita nanti belok kiri, nah kita ke tempat yang enak-enak. Nah, menelusuri pinggir kali ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Nah ini kita lewat tepi kali teman-teman, pinggir kali ya. Beginilah kondisinya ya, di tepi kali itu orang buang sampah. Aduh buangnya tuh ya. Kalau dekat kali ya gitu, ke kali buangnya ya, sangat disayangkan sekali teman-teman. Kondisi pinggir, kita berada di Kalimalang ya, bantaran Kalimalang. Ini ada anak-anak yang main. Sekarang jalannya sudah bagus teman-teman, ada bangunan-bangunan juga ya, di bantaran kali. Ini suasananya teman-teman. Ini kalau malam hari beda lagi ya. Ini posisi siang hari. Kalau malam hari enak-enak. Desa, oh ini kantor di kepala kantor desa mana ya? Desa Jaya Mukti teman-teman. Kita berada di Jaya, ada sampah juga. Ya seperti ini. Banyak pabrik juga ternyata di sini yang teman-teman belum lihat. Wah ternyata jalanannya kan baru sampai sini, yang bagus ya, kita terusin aja nggak apa-apa deh.
teman-teman, bebatuan. Oh itu sedikit doang ya, itu udah lumayan lagi Pak Dokter. Kita menyusuri bantaran Kalimalang. Sebelah kanan luas banget ya, masih luas, cakep teman-teman. Pemandangan depan tuh gedungnya tinggi banget ya. Itu gedung apaan ya? Si ini ya, di yang Lipo itu kali ya, apa sih yang di pintu tol. Nah itu yang dekat-dekatnya BSI ya, palet juga dekat-dekat BSI depannya. Jalanannya kirain sudah halus semua ya, masih kasar teman-teman. Ada kontrakan tuh, gedungnya tinggi banget ternyata ya dari jauh ya tuh. Oh iya itu jembatan layangnya ya teman-teman. Oh iya itu jembatan, bukan jembatan layang, itu tol. Oh ya itu tol. Oh view-nya bagus ya. Oh, ternyata view-nya cakep teman-teman. Bisa ini untuk duduk sambil ngopi ya di sini ya. Cakep juga ternyata. Ada persawahan, gedungnya tinggi-tinggi. Itu gedung yang itu bukan ya, yang BSI itu kayaknya sih iya. Kalimalangnya sebelah kanan ya. Penuh perjuangan teman-teman. Oh, di depan ada antus banget. Di depan sudah cakep jalannya. Tapi ini kalau zaman dulu ya, ketika di Sumatera itu ini itu termasuknya bagus, karena biasanya itu kalau hujan malah nggak bisa dilewati. Ini malah bagus banget. Ini termasuknya bagus. Oh ini beda kali ya Pak. Nah itu sebelah kanan ya, yang Kalimalang. Kita menyusuri Kalimalang dari jembatan Tegal Danas. Nah, ini jalanannya ini lagi pasar lagi untuk tapi ini udah nggak licin ya, zaman dulu mungkin nggak bisa dilewatin ya. Oh depan udah halus lagi, ini mancing tuh. Oh tempat mancing juga nih. Dapat jalan yang lumayan bagus. Kita menyusuri teman-teman, mau menuju
menuju tempat enak-enak di mana kira-kira. Itu kita berada di seberang Pelita ya, seberang kampus Pelita. Bisa lurus ya? Bisa ya, kita lurus dulu ya. Kita lurus saja. Ternyata lurus udah ini teman-teman ya, sudah habis. Itu udah masuk ini, nggak bisa. Kita lewat yang ke Pelita saja, soalnya apa namanya, kita ke sini. Gantian seperti ini. Rumah-rumah di pinggir kali masih banyak. Oh salah, harusnya masih lewat lagi, masih lurus. Saya tadi ngelihatnya ini, kirain ini jembatan. Oh salah, yang enak-enak situ di seberang teman-teman ya. Aduh, nah ini sini juga salah. Tadi saya lihatnya ini jembatan, kira jembatan yang seperti, ternyata bukan ya. Tuh, harusnya lewat kaki masih bisa. Salah ternyata, keliru guys nih. Warungnya teman-teman, warung malam enak-enak nih di sini ya. Tuh di seberang ya, seberang kali teman-teman. Harusnya salah jalur tadi kita, tapi nggak apa-apa lah. Nggak ada yang motong juga ya, soalnya juga besar-besar. Bahaya nih kalau hujan deras tuh, bahaya pohon besar ini, besar. Kita tadi harusnya itu keluar sini nih. Nah, keluar sini harusnya. Keluar sini apa yang mana ya? Keluar sini apa yang mana? Ini ya harusnya. Bukan yang mana masih tadi. Masih jauh ya. Tapi kita kalau memungkinkan nih teman-teman ya, yang buang-buang sampah juga banyak. Menyusuri Kalimalang ya. Kalimalang biar teman-teman tahu keadaan Kalimalang seperti apa. Isinya ya seperti ini. Masih banyak bangunan liar. Ya ntar kita masuk aja, kita masuk lagi aja ya teman-teman tahu. Kalau memungkinkan, tapi lah ya kalau jalannya bagus kita masuk. Warung enak-enak teman-teman.
kali ya, kita masuk nyebrang gitu kalau memungkinkan. Kalau ada jembatan satu lagi di depan, tapi kalau nggak ada ya udah. Kayaknya ada di depan gitu. Cuma jalannya bagus apa enggak ini ya, warung-warungnya teman-teman banyak banget kan. Warung, nah ini kita lewat ini aja bisa teman-teman. Bisa kita putar teman-teman. Ada musik juga ya, suaranya masuk nanti tapi ya, kalau dari bantaran kali ini gitu teman-teman. Kita belok kanan lagi, ada suara musik soalnya di depan, jelas musiknya. Kita lanjut aja bantaran kali, tapi kasihan juga kalau ada usaha-usaha gitu teman-teman ya. Kan usaha udah jalan, bantu ekonomi juga tentunya, perekonomian jadi muter ya kan. Paling ditata kali ya, tempatnya ditata, yang penting maju semua teman-teman. Ya gitulah teman-teman ya, tempat enak-enaknya sudah lewat. Kita mau lanjut ke perumahan yang diinfokan sering banjir. Satu, kedua terbengkalai karena ditinggal rata-rata ya, info yang kita dapatkan itu ditinggal pemilik dan tidak terurus. Kenapa ditinggal pemilik dan tidak terurus ya, nanti kita lihat langsung aja kondisi perumahannya apakah benar yang diinformasikan. Nah, untuk ke arah perumahan itu kita, oh ini jembatan itu juga ada ternyata teman-teman, masih ada jembatan lagi ke sini. Oh iya, itu yang enak-enak di sini teman-teman, yang enak-enak di sini jembatan ini ternyata yang seberang ya, jadi seberang kali juga ada tempat. Jadi banyak teman-teman tempat buat enak-enak tuh ya. Ini udah lama proyek teman-teman ya, proyek udah lama ya, udah berbulan-bulan ya, tanahnya sampai di sini ya. Ini perlu apa ya namanya, tapi ya sudah lama soalnya potensi ini ya, tanah galian ini ya, entah itu fiber optik atau apa ya. Oh ini udah cukup lama ya, udah berbulan-bulan ya, soalnya saya terakhir lewat sini tuh udah cukup lama, ini pun sebulanan kali ya. Bahaya soalnya kalau malam hari itu kan sangat membahayakan. Nanti kita putar balik aja, ini kan kita jembatan layang ya yang di Tegal Gede. Nah, kita masuk kiri, putar balik, nanti ambil arah Jababeka. Kita ngambil bawah, terus belok kiri, putar balik. Kalau ke atas nanti yang arah Cibitung. Nah itu kalau kita naik ke atas arah Cibitung keren ya, karena kita mau ke arah Sukatani, kita ambil kiri aja. Kita belok kiri ya. Ini udah dicor, udah cakep teman-teman, jalannya juga udah oke ya. Nah, sebenarnya di sini untuk putar baliknya itu terlalu dekat ya, terlalu dekat dengan jarak dari sono, jadi takutnya mobil-mobil besar teman-teman. Ini putar balik di Welcome Jababeka ya. Nah ini kita belok kanan. Nah
Jadi itu tadi tempat enak-enak yang ada di bantaran kali, yang ada di Tegal Danas, dan di sini juga banyak banget ya bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali. Nah, kenapa mereka bisa membangun di bantaran kali? Teman-teman pasti tahu lah ya. Dan yang membangun juga terlihat ya, mereka orang berada. Kita ke arah Jababeka, teman-teman. Nanti rencananya sih pengennya sih ke Sukamani ya. Sukamani lewat mana ya enaknya ya? Kita mau berhenti dulu. Ini kali ya. Kita di Medirosa Cikarang.